Kamboja, sebuah negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan tradisi, juga menawarkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan. Di antara keindahan arsitektur purbakala dan kehidupan desa yang tenang, terdapat keberanian untuk menjelajahi jenis-jenis kuliner ekstrim yang dihadirkan oleh negara ini. Selamat datang di Pop Trivia. Hari ini kita akan menjelajahi hiruk-pikuk kehidupan pasar tradisional Kamboja. Pasar-pasar ini tidak hanya menawarkan aneka ragam bahan makanan dan rempah-rempah, tetapi juga menyuguhkan pengalaman kuliner yang benar-benar unik dan berbeda. Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa yang dapat ditemukan di pasar makanan ekstrim di Kamboja. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Tarantula goreng. Tarantula goreng mungkin menjadi makanan yang paling ikonik dan ekstrim di Kamboja. Laba-laba besar ini dimasak dengan cara digoreng hingga renyah dan seringkali diberi bumbu seperti garam, lada, dan bawang putih. Tarantula goreng pertama kali muncul di Kamboja selama masa krisis pangan pada periode pasca perang. Tarantula yang banyak ditemukan di hutan-hutan Kamboja menjadi sumber makanan darurat bagi masyarakat setempat yang terdesak. Namun, seiring berjalannya waktu, tarantula goreng berkembang menjadi bagian penting dari budaya kuliner Kamboja dan dianggap sebagai hidangan yang lezat dan bergizi. Meskipun terlihat menakutkan bagi beberapa orang, tarantula goreng telah menjadi daya tarik unik bagi turis yang mencari pengalaman kuliner yang berbeda di Kamboja. Sajian ular. Ular adalah hidangan ekstrim lainnya yang dapat ditemukan di beberapa pasar tradisional di Kamboja. Ular-ular ini seringkali disembelih, dimasak, dan dihidangkan utuh dengan berbagai bumbu dan juga saus. Selain dimasak, ular juga dikonsumsi dalam bentuk wine. Wine ular telah mengakar dalam budaya Kamboja, terutama di komunitas-komunitas yang terletak di pedesaan. Minuman ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari tradisi lokal dan seringkali dihubungkan dengan keyakinan spiritual dan kepercayaan mistis orang Kamboja. Belalang. Masyarakat di Kamboja menghadirkan variasi yang menarik dalam pengolahan belalang. Belalang bisa digoreng, direbus, atau dipanggang sesuai dengan preferensi dan tradisi makanan setempat. Masyarakat Kamboja telah mengembangkan berbagai resep yang memungkinkan belalang untuk disajikan dalam berbagai bentuk dan gaya, hingga menambah keanekaragaman dalam hidangan mereka. Belalang memiliki rasa yang gurih dan kaya protein, membuatnya menjadi tambahan yang menarik dalam hidangan di Kamboja. Ketika digoreng, belalang seringkali memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam, menciptakan kontras yang menarik dalam setiap gigitannya. Selain itu, belalang juga memiliki kemampuan untuk menyerap rasa bumbu dan rempah-rempah sehingga dapat disesuaikan dengan selera dan preferensi individu. Pong Tia Khouan. Pong Tia Khouan terbuat dari telur bebek yang dimasak hingga matang sebagian. Artinya, telur bebek masih memiliki embrio yang hidup di dalamnya ketika disajikan. Ya, bisa dibilang makanan ini adalah balutnya orang Kamboja. Proses pembuatannya melibatkan pemasakan telur dalam air mendidih selama jangka waktu yang tepat. Sehingga bagian putih telur matang sementara bagian kuning telur dan embrio tetap dalam keadaan mentah. Rasa Pong Tia Khouan adalah kombinasi antara tekstur lembut dari putih telur yang matang dan kelezatan dari kuning telur yang belum matang sepenuhnya. Namun, yang membuatnya benar-benar menonjol adalah sensasi yang dihadirkan oleh embrio yang masih hidup di dalam telur.
Bagi sebagian orang, sensasi ini bisa sangat menggetarkan dan menantang. Ulat sutra. Makanan ulat sutra pertama kali diperkenalkan di Kamboja pada masa Perang Saudara yang melanda negara ini. Ulat sutra yang hidup di sekitar wilayah Kamboja dijadikan sumber makanan darurat oleh masyarakat Kamboja yang terdesak. Namun, seiring berjalannya waktu, makanan ini berkembang menjadi bagian dari kuliner lokal dan dianggap sebagai hidangan yang lezat dan bergizi. Makanan ulat sutra dimasak dengan berbagai cara di Kamboja. Salah satu yang paling umum adalah dengan menggoreng ulat sutra hingga renyah. Mereka seringkali juga menambahkan bumbu dengan rempah-rempah dan bumbu-bumbu lainnya untuk menambah cita rasa. Selain itu, ulat sutra juga bisa direbus, dipanggang, atau diolah menjadi hidangan lainnya sesuai selera. Meskipun terlihat mengejutkan bagi beberapa orang, makanan ulat sutra sebenarnya memiliki rasa yang unik dan tekstur yang menarik. Setelah digoreng, ulat sutra seringkali memiliki teksturnya di luar dan lembut di dalam. Rasa mereka bisa sedikit manis dengan sentuhan gurih, menjadikannya camilan yang menarik atau tambahan yang menarik untuk hidangan utama. Kamu berani nggak makan ulat sutra ini? Meskipun makanan-makanan ekstrim mungkin tidak sesuai dengan selera semua orang, makanan-makanan ekstrim Kamboja memberikan gambaran yang menarik tentang keberanian dan kreativitas dalam kuliner. Dengan memperluas batasan dan merangkul keberagaman kuliner dunia, kita dapat memperkaya pengalaman kita sendiri dan membangun pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan tradisi makanan di seluruh dunia. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.